itu kalau dilihat dari sini yaitu kromosomnya mulai memadat dan intinya itu mulai mengkeluar gitu yang bentuknya ya seperti ini kan. Oke. Kalau di kelompok 2 untuk kelompok 2 kami juga berhasil menemukan 4 fase dari sel. Itu ada fase profase, anafase, dan telofase. Dan yang paling banyak ditemukan adalah fase profase. Oke. Karena kalian ternyata hebat banget ya udah ketemu semua fasenya. Dan ternyata sama-sama nih yang paling banyak ditemukan itu fase di profase. Oke, karena sama aja berarti hasil pengamatannya. Jadi untuk mempersingkat waktu, kelompok 1 jelasin yang profase sama anafase, nanti kelompok 2 dilanjutkan anafase dan telofase. Silakan kelompok 1. Jadi untuk fase sendiri atau fase awal itu dicirikan dengan ini kromosomnya yang mulai memadat dan memberat intinya menghilang. Jadi bentuknya seperti ini. Untuk metafase itu dicirikan dengan kromosomnya sejajar di garis ekuator. Nah, terus benang spindalnya itu menempel pada sentromar, jadi kayak itu kelihatan apa sih baru dia jadi bentuk si kromosomnya. Oke. Selanjutnya dari kelompok 2. Untuk gagal sendiri itu ada anafase. Anafase di sini adalah di mana kromatid saudara ditarik ke arah kutub berlawanan. Di sini kelihatan ada dua yang berbeda. Selanjutnya bagian telofase yaitu kromosom mulai terbuai dan nukleus mulai terbentuk kembali. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1 dan kelompok 2. Luar biasa ya, ternyata dalam waktu yang singkat kalian berhasil nih menemukan bahkan ke seluruh fase. Ada 4 fase, apa aja tadi yang pertama? Profase, Yang kedua? metafase, Ketiga? anafase, Dan yang terakhir? telofase. Oke. Selanjutnya tadi kan kita udah melakukan praktikum nih, pengamatan di bawah mikroskop terkait akar bawang. Nah, tadi tuh yang terjadi apa sih di akar bawang itu? Ya, silakan. Pembelahan sel. Terjadi pembelahan sel. Jadi pembelahan sel itu salah satu contohnya adalah mitosis, di mana mitosis ini adalah proses pembelahan inti sel. Oke, dia pembelahan sel tapi di bagian intinya, di bagian nukleolusnya. Dan mitosis ini terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik. Nah, kalian pernah nggak sih melihat kuku kalian minggu ini tuh pendek, tapi minggu depan udah bertambah panjang? Atau kalian jatuh terus terluka, terus tiba-tiba lukanya udah sembuh sendiri? Ada yang pernah ngalamin? Pernah. Nah itu termasuk dalam hasil kerja si mitosis juga. Nah, mitosis ini berperan sebagai pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan juga regenerasi sel. Jadi di dalam tubuh kita nih ada yang namanya servis sendiri, servis atau yang kita sebutnya mitosis. Jadi dia memperbaiki sel-sel yang ada, perbaikan jaringan ataupun regenerasi sel. Nah, untuk hasil dari mitosis itu adalah 2 sel anakan identik yang jumlah kromosomnya sama itu seperti induknya. Nah, di sini ada contohnya. Sel induknya ada 4 sel dan hasilnya anakannya ada berapa ini hasilnya? Nah, 8 itu dapat dari mana? Dapat dari hasil 2N itu, 2N. Tadi N-nya itu adalah jumlah si induknya. Sel induknya tadi berapa? 4. Berarti 2 dikali 4. Hasilnya maka hasil anakannya itu ada 8 yang identik. Oke, sama seperti akar bawang tadi itu merupakan ada proses
terjadi pada sel-sel tubuh. Nah, di akar bawang tadi itu salah satu contohnya. Oke, sekarang kita balik ke masalah pertanyaan yang tadi yang telah kita rumuskan terkait manakah sel yang paling banyak membelah, apa di bagian ujungnya atau di bagian tengahnya. Nah, tadi jawaban teman-teman ada yang bilang ujungnya karena lebih panjang. Ada juga yang bilang sama aja ibu karena semua sel membelah. Ada juga yang bilang di bagian tengahnya. Sebenarnya teman-teman, jadi kalau jawaban yang tadi katanya sel-sel itu membelah, itu jawabannya benar, sel membelah. Tapi kalau kita ke konteks pertanyaannya tadi, mana yang lebih banyak terjadi pembelahan? Itu jadinya jawabannya yang bagian ujungnya. Kenapa? Sesuai tadi yang udah dijelaskan sama Ikhtina, karena bagian ujung akar itu merupakan bagian meristematik. Jadi dia jaringannya masih muda, dia akan terus lebih banyak bertumbuh gitu. Nah, kenapa sih yang bagian atas, yang bagian tengah itu nggak lebih banyak daripada yang muda? Karena namanya juga sudah matang ya, sudah menjadi sel yang dewasa. Nah, jadi mereka tetap bertumbuh, tetap ada yang namanya pembelahan sel, tapi kalau ditanya konteksnya lebih banyak yang mana, berarti jawabannya yang masih muda atau yang sudah dewasa? Masih muda. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau bisa dilanjut? Oke, selanjutnya kita akan sebelum proses mitosis itu terjadi, ada yang namanya replikasi DNA. Jadi sebelum mitosis itu ada yang namanya fase interfase. Tapi itu terjadi sebelum mitosis, di mana setiap kromosom dari dalam sel induk itu disalin. Dan ini kenapa dilakuin? Tujuannya agar setiap sel anakan itu menerima informasi genetik yang sama. Kita balik lagi ke contoh gambar ini. Di sini terjadi replikasi. Kan yang awalnya di sini cuma 4, terus di sini direplikasi, diduplikat biar apa? Biar nanti hasil anakannya itu sama kayak sel induknya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bisa dilanjut ya. Nah, oke. Kita ingat-ingat lagi fase-fase mitosis yang tadi sudah kalian remuin. Nah, kalau dalam ilustrasinya kayak gini kelihatan lebih jelas ya untuk membedakannya. Kalau di yang pertama ada fase apa namanya? Profase. Nah, di fase profase ini kromosomnya mulai membadar, lalu membran intinya mulai menghilang. Selanjutnya setelah profase ada metafase, di mana kromosomnya itu akan sejajar. Lihat seperti gambarnya, dia akan berbaris di tengah, di mana benang spindalnya itu menempel pada sentralnya. Selanjutnya setelah metafase ada apa lagi? Ada anafase, kromatidnya ditarik ke dua arah kutub yang berlawanan. Terakhir, fase terakhir dari mitosis ada namanya telofase, di mana kromosom ini udah mulai terurai, lalu nukleusnya terbentuk kembali dan mereka udah berada di rumah barunya mereka. Udah menghasilkan dua anakan yang identik, karena itu fase yang terakhir. Oke, kalau tadi kayaknya gampang ya kita melihatnya karena gambarnya ilustrasi. Nah, ini sama seperti hasil pengamatan kalian. Kalau dari sini yang bagian profase ada yang bisa tunjuk? Silakan maju ke depan. Eva silakan. Yang profase tadi ciri-cirinya apa? Ada yang mulai memadat. Yang mulai memadat. Ya, sebelah mana tuh kira-kira? Ya, betul. Tangan buat Eva. Selanjutnya ada yang mau jawab metafase yang bagian mana ya? Tadi dari ciri-cirinya yang masih ingat. Silakan maju ke depan aja. Iya, kalau tangan baju mana benar ya. Selanjutnya ada anafase. Ada yang bisa tunjukin? Aura silakan.
Orang benar ya. Tadi ciri-cirinya kromatidnya udah mulai ketarik ke dua arah kutub yang berlawanan. Selanjutnya yang terakhir, telofase, ada yang bisa tunjukin? Silakan Ovi. Tadi coba diingat-ingat lagi ciri-cirinya kalau telofase itu udah kayak gimana ya? Oke, benar total Mbak Ovi. Kalian sepertinya udah pada ini semua ya, udah pada paham fase-fase dari mitosis. Terus juga tadi udah tahu juga mitosis itu apa, sama fungsinya dari mitosis. Nah, kira-kira kalau misalnya mitosis ini nggak terjadi di tubuh kita, apa yang bakal terjadi di tubuh kita nanti? Kalau misalnya nggak ada mitosis nih, iya silakan bisa Sarah. jadi penyakit kanker nggak sih? Bisa jadi penyakit kanker karena selnya terus beregenerasi. Akan terjadi bisa terjadi sel kanker kalau nggak ada mitosis ya. Ada jawaban lain? Silakan Vina. Akan terjadi selnya rusak. Oke, kita balik lagi ke fungsi mitosis tadi. Pertama, fungsinya untuk pertumbuhan. Yang kedua, untuk perbaikan jaringan. Yang ketiga, untuk regenerasi sel. Nah, tadi jawaban Ivina, kalau misalnya nggak terjadi mitosis, itu selnya bakal rusak. Karena kenapa? Karena kita balik lagi ke fungsi mitosis untuk perbaikan jaringan. Maka kalau misalnya nggak ada, selnya akan tetap rusak. Kalau misalnya kita luka, nggak ada yang perbaikin, ya akan tetap luka terus, nggak sembuh-sembuh gitu. Selanjutnya kata Aura, akan terjadi kanker. Nah, kenapa bisa jadi kanker? Jadi karena pertumbuhan ini secara terus-menerus tumbuh tanpa terkendali, itu bisa menimbulkan kanker salah satunya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Sudah paham ya, sudah jelas. Oke. Selanjutnya di sini ada integrasi ayat Al-Quran ke surat Az-Zumar ayat 6. Boleh tolong dibacakan? Iya. Dia menciptakanmu dari jiwa yang satu atau Adam, kemudian darinya dia menjadikan pasangannya dan dia menggabungkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menciptakanmu dalam perut ibumu, kejadian dalam 3:8. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhanmu, pemilik kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia, mengapa kamu dapat berpaling dari kebenaran? Baik, dari ayat ini ada yang bisa jelasin nggak? Apa sih hubungannya sama mitosis yang kita pelajari hari ini? Ya, silakan. Dalam kegiatan bangunan dari satu sel menjadi makhluk hidup. Ini setelah evolusi dengan proses pengembangan sel yang terpelajari lewat kehidupan. Oke, benar banget ya, sesuai yang Anissa bilang tadi, kalau ayat ini tuh menjelaskan proses pembentukan makhluk hidup itu melalui bertahap ya. Ini sejalan dengan konsep biologis yang pembentukan makhluk hidup termasuk pertumbuhan sel, salah satunya mitosis, itu ada tahap-tahapan yang nggak langsung terjadi begitu saja. Oke, setelah ini kita akan pindah. Habis. Baik,
untuk mengakhiri pembelajaran ada yang bisa menyimpulkan? Silakan Sally. Jadi tadi pas itu merupakan proses pembelajaran rasakan dua anak yang identik. Kemudian ada buat proses itu ada fase, dan Oke, terima kasih. Sally, tepuk tangan untuk Sally. Alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Semoga pembelajaran yang kita lalui bisa bermanfaat buat kedepannya. Sebelum menutup pelajaran, baca alhamdulillah bersama